Brak, suara menghentakkan dengan keras berkas-berkas yang baru saja dibaca. Deretan angka kerugian perusahaannya mencapai hampir 2 triliun. Memang tidak beberapa untuk dia, tetapi pria itu sama sekali tidak menerima pengkhianatan dalam bentuk apapun. Tak ada yang berani mendekati raungannya, bahkan sekretarisnya pun terdiam ketakutan di luar. "Hei," panggil seseorang dengan keras kepada gadis mungil yang sedang membawa nampan. "Iya, Bu." Dia mendekati dengan sopan. "Kamu antarkan minuman di ruangan Pak Dito," ujar Rina, sekretaris Dito. "Tapi saya..." "Tidak ada tapi-tapian," potong Rina cepat. Ia melarikan diri sebelum mendapat amukan gratis dari bos tampannya. Dengan polosnya, gadis itu mengangguk. Ia turun ke bawah dan mengambil segelas kafe untuk diantarkan kepada orang yang bernama Pak Dito itu. Kim Hajara, seorang gadis polos yang banting tulang untuk dirinya sendiri. Hidup sebatang kara membuat Zahra harus berjuang mencari sesuap nasi. Zahra tak pernah mengenal lelah, meski ia harus menerima cibiran dan tatapan remeh karyawan maupun kafe lainnya. Tok-tok. Zahra mengetuk pintu, masuk. Nada tak bersahabat itu menyambut ketukannya. Zahra masuk ke dalam, dia menatap polos ruang kerja bosnya dengan bingung. Kertas berantakan itu membuat ia bertanya-tanya, apakah di ruangan bosnya belum dibersihkan? Dia tidak menyadari jika pria di hadapannya dalam mode singa, terlalu lugu untuk tahu bahwa ia bisa saja diterkam kapan saja. "Permisi Pak, ini minumannya," ujarnya sopan. Ia meletakkan dengan hati-hati. "Siapa namamu?" tanya Dito sambil memandang Oge yang terlalu kecil untuknya. "Zahra." Ia tersenyum sembari menyambut namanya. Senyum yang tanpa sadar membuat lelaki itu mendekat ke arahnya. Zahra tidak menyangka bosnya itu sudah berada di hadapannya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Tatapan tajamnya menembus netra coklat milik Zahra. "Mulai sekarang kamu menjadi Oge pribadi saya." Zahra membulatkan mulutnya. Matanya beberapa kali mengerjap polos. "Tetapi saya..." "Oge di bawah Pak." Zahra menolak dengan halus. "Saya tidak menerima penolakan atau saya pecat." Zahra pasrah. Bosnya ini ternyata pemaksa sekali. Zahra izin setelahnya. Ia mencerna ucapan bosnya. Ada apa dengan Pak Dito? Apa dia terlalu stres karena pekerjaan? Zahra bergumam. Ia masih tidak menyadari jika Dito adalah CEO-nya. Ia hanya tahu Dito adalah salah satu petinggi di perusahaan tempat ia bekerja. Sini loh." Seorang gadis menarik kasar tangan Zahra. Ringisan Zahra tidak membuat ia tiba. "Iya Kak," ujarnya. Level ruangan meeting di lantai 2. Zahra mengangguk dan segera pergi. Zahra membuka raungan itu. Dia menatap jam di dinding ruangan itu. Udah jam istirahat, gumamnya. Ia segera melakukan pekerjaannya walau ia tetap tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat karena ruangan meeting itu luas. Samar-samar derap langkah mulai terdengar. Pintu terbuka bersamaan dengan selesainya pekerjaan Zahra. Ia menunduk sopan dan segera pergi. Tepat saat ia menutup pintu ruangan, seorang pria berdiri tak jauh darinya. Zahra menunduk dan ingin berlalu, namun suara tegas dari pria itu menghentikan langkahnya. "Kamu tunggu saya di ruangan saya." Zahra menghela napas sejenak. "Baik Pak." Apa yang bisa ia lakukan hanya mampu pasrah. Zahra berjalan mengembalikan alat pelnya. Segera ia ke ruangan Dito. Rina tidak bertanya karena sudah diberitahukan oleh Dito. Wanita itu malah mengira kedatangan Zahra untuk membersihkan ruangan Dito. Saat berada di ruangan Dito, ruangan pria itu masih berantakan. Zahra mengira dirinya dipanggil untuk membereskan ruangan Dito. Ia segera membereskan ruangan Dito. Kelelahan karena bekerja tanpa henti dengan perut yang terus mendesak membuat ia jatuh tertidur di sofa hitam Dito. Tidurnya begitu pulas hingga Dito datang ke ruangannya. Ruangan yang mirip kapal pecah tadi kini terlihat rapi. Tatapannya jatuh pada sosok gadis yang ia cari. Kakinya mendekat dan ia menatap wajah tenang Zahra. "Cantik," gumamnya. Zahra menggeliat pelan namun ia tidak terbangun. Dito merasakan hal lain dalam dirinya.
Perasaan asing yang tak pernah ia percayai. Ia tidak tahu menghadapi wanita, mungkin karena selama ini ia terlalu dingin dan cuek pada wanita-wanita. Namun kenapa pada Zahra ia berbeda? Ia ingin gadis itu selalu ada di dekatnya, ingin selalu mengawasi dan memantau setiap gerak-gerik Zahra. Langit mulai tampak kemerah-merahan. Seorang gadis mengeliat Tolan, kelopak matanya terbuka. Dia memperhatikan seksama ruangan yang ia tempati, terkejut saat menyadari ia berada di ruangan Pak Dito. Bahkan ia tak sempat mengumpulkan nyawanya saking panik. Tubuhnya hampir oleng jika saja Dito tidak menahan tubuhnya. Dia menarik dirinya cepat dan menunduk. "Maaf Pak," ujarnya meringis. Dito berdeham. Ia merasa lucu dengan sikap Zahra, tetapi ia tidak mau menampilkan di hadapan Zahra. "Duduk," ujarnya tegas. Zahra kembali duduk, ia menatap Dito dengan mata sayu sehabis tidur. Tidak ada seorang wanita berani menatapku setenang itu," batin Dito. Tentang kehidupan Zahra sudah Dito cari, hanya dengan jentikan jari ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. "Saya ingin kamu menandatangani kontrak kerja," ujar Dito. "Kok kontrak kerja?" Zahra sangat kebingungan, dia sebelumnya hanya dihadapkan dengan gula dan berbagai varian minuman. Lalu tiba-tiba pria yang baru saja ia kenal itu memintanya menandatangani kontrak yang benar saja. "Baca dan tanda tangani." Dito meletakkan kertas putih yang penuh perjanjian itu di atas meja. Dia sengaja meletakkannya sedikit kasar. Zahra sedikit tersentak kaget. Ia mengulurkan tangan mengambil dan membaca poin-poin yang tertera di sana. Syarat itu semua menguntungkan pihak pertama. Pria itu sungguh egois. Ini bahkan bukan disebut surat kontrak perjanjian, hanya menguntungkan pihak pertama saja. Zahra menelan ludahnya dan menatap Dito. Ia menolak untuk menandatangani. "Maaf Pak, saya memilih jadi oge di bawah saja," ujarnya. "Saya tidak menerima penolakan," ujar Dito menekan katanya. Perjanjian itu berisi di mana Zahra harus selalu datang setiap Dito memanggilnya. Zahra juga hanya melayani Dito dan tidak mengerjakan hal lain kecuali perintah Dito. Zahra juga harus ikut Dito jika ada tugas ke luar negeri maupun keluar kota. Harus datang ke apartemen Dito untuk membuatkan pria itu makan malam, membereskan apartemen Dito setiap hari. Sebenarnya dia oge atau pembantunya Dito. Tentu gadis bermata coklat itu menolak. "Lalu bagaimana bisa saya melakukan pekerjaan itu? Bukankah Pak Dito punya sekretaris, pembantu dan asisten?" Tanyanya polos. Dito tidak menduga pertanyaan itu meluncur dari bibir merah delima Zahra. Pria penuh dengan ego dan gengsi itu menjawab dengan ketus. "Saya tidak meminta kamu bertanya, tanda tangani saja atau kamu saya pecat," ujar Dito selalu saja mengancam. Zahra mengambil pulpen dan menandatanganinya. Setidaknya gaji yang ia dapat bertambah. Setelah menandatangani, Dito mengambilnya cepat. Itu satu-satunya senjata yang bisa mengatur hidup Zahra. Gadis polos itu tidak tahu kini ia masuk dalam perangkap Dito. Zahra pun tidak bisa memutuskan kontrak begitu saja kecuali Dito sendiri. "Ini kartu apartemen saya dan alamatnya. Datang malam ini dan buatkan makan," ujarnya. Dito sambil berdiri. Zahra mengangguk dan berjalan keluar. Suasana kantor mulai sepi. Ia ke parkiran tempat sepedanya berada. Zahra mengambil sepedanya dan mulai melajukannya. Di lantai 10 seorang pria menatapnya dari jendela. Zahra," gumamnya. Setelah mandi, Zahra segera memakai bajunya. Ia akan ke apartemen Dito. Dia tergesa-gesa keluar karena masih mengingat pria itu tidak mau Zahra telat sedikit pun atau ia akan mendapat hukuman darinya. Ia mengunci pintunya dan mengambil sepedanya. Zahra melajukannya dengan cepat hingga malam Zahra, ayunan kakinya yang meroda. Tibalah dia di apartemen yang menjulang tinggi. Zahra berjalan ke atas sana dan menyapa satpam. Segera ia memarkir sepedanya dan menuju ke kantor Dito. Tentu saja ia diantar oleh karyawan Dito. "Terima kasih," ujar Zahra. Dia mengambil kartu apartemen Dito dengan ragu dan menggeseknya dan terbuka. Ia melangkah masuk dan tercengang melihat ruangan apartemen Dito, megah dan begitu mewah. "Ini seperti istana," gumamnya. Ia menyimpan tasnya di atas meja, sepertinya Dito belum pulang. Sejujurnya Zahra kebingungan karena ruangan Dito luas sekali. Sampai ia menemukan dapur, untung saja. Dapur pria itu terisi lengkap. Ia akan memasak untuk Dito makanan sederhana yang sering ia masak. Zahra tersenyum puas menatap hasil masakannya di atas meja.
Ia berdecak puas. Di sisi lain, seorang pria berdiri tak jauh darinya menatap Zahra yang sejak tadi memasak. Ahem, dahamnya. Pak Dito, ujar Zahra. Ia tersenyum lebar. Dito mengontrol dirinya. Saya akan mandi dulu, ujar Dito. Ia meninggalkan Zahra. Wajahnya selalu datar, ujar Zahra. Ia tersenyum kecil. Tak pernah ada orang yang mau beramah tamah kepadanya yang miskin. Andaikan saja Zahra tahu Dito hanya berusaha keras menipis perasaan aneh dalam dirinya. Seorang pria datang dengan baju santai miliknya. Ia langsung duduk di kursi, menatap makanan yang dibuat Zahra untuknya. Dia memakannya dan Zahra terus menatap ke arahnya. Dito sangat menyadari jika gadis itu sejak tadi menatapnya. Zahra merasa perutnya perih. Sudah 2 kali hari ini dia telat makan. Bisa-bisa emahnya kambuh. Dia mengusap pelan perutnya. Makan yang kamu buat terlalu banyak, ketusnya. Padahal dia ingin mengajak Zahra untuk makan. Akan tetapi terlalu gengsi untuk mengatakan. Maaf, lirik Zahra. Dito mengambil tisu dan mengelap bibirnya. Ia menatap Zahra tajam. Buang saja makanannya, saya sudah kenyang, ujar Dito. Tetapi kan saya makannya mubazir, ujar Zahra. Terserah, kalau tidak mau buang, ya makan. Dito berdiri dan meninggalkan Zahra. Zahra menatap makanan itu dengan tatapan pengen. Makan gak ya, gumamnya. Akhirnya dia memilih untuk memakan daripada membuangnya. Ia begitu lahap makan sampai tidak menyadari jika Dito melihatnya lewat CCTV. Ah, apa yang dia lakukan kepadaku, ujar Dito dan menutup laptopnya. Ia merasa Zahra berbuat sesuatu sampai dia ingin mengawasi ketat gadis itu. Setelah Zahra makan, ia membereskannya dan ingin pamit pulang. Ia melihat Dito duduk di sofa ruangan. Pria itu terlalu serius menatap laptopnya. Pak Dito, panggil Zahra. Dehem Dito. Ia tidak menatap Zahra, berusaha cuek. Saya ingin pulang dulu, ujar Zahra dan terima kasih atas makanannya. Dito yang mendengar Zahra ingin pulang segera menatap gadis itu dengan tajam. Entah kenapa dia tidak suka jika Zahra ingin pergi darinya. Pulang saja, ketusnya. Zahra sampai kaget. Ia merasa bosnya terlalu sering marah. Mungkin dia banyak pekerjaan sampai marah-marah, batin Zahra. Dalam hati Dito gelisah, ia ingin Zahra di sini. Dia segera memutar otak agar Zahra tetap di sini. Sudah jam 10, biasanya para preman itu lewat di depan, ujarnya sengaja dikeraskan. Zahra yang sudah melangkah mendadak berhenti. Dia menjadi takut namun tetap melangkah pergi. Dito kesal dan mengambil ponsel. Halo kalian semua, mondar-mandir di depan apartemen saya. Dia menelepon anak buahnya, Zahra yang baru saja tiba di lantai bawah menuju parkiran. Ia ingin mengambil sepedanya, tetapi matanya membulat menatap banyak pria berdandan kekar memakai pakaian serba hitam. Wah, dia berteriak kencang. Zahra begitu polos dan langsung lari ke kamar Dito. Tentu teriakannya membuat bodyguard Dito berlari ke arahnya. Zahra yang lucu mengira ia ingin ditangkap. Ia menangis dan berlari kembali ke kamar Dito. Dia cepat membuka kamar apartemen Dito dan menangis. Pak Dito, Zahra langsung memeluk Dito yang berdiri memegang secangkir kafe. Isaknya dada Dito sakit mendengar Zahra menangis. Ia membawa Zahra ke sofa. Setelah meletakkan gelasnya, ia membalas pelukan Zahra, mengusap punggung gadis itu agar tidak menangis terseduh-seduh lagi. Ada penjahat, adunya kepada Dito. Sedikit rasa bersalah campur geli di hati Dito. Ia tidak menyangka gadis ini begitu polos. Saya sudah mengatakannya, kamu tetap ingin pulang, ujarnya. Aku ngantuk, aku harus pulang, ujarnya sambil menatap Dito. Mata coklatnya berkaca-kaca, hidungnya memerah karena menangis, bibirnya cemberut. Dito sangat gemas. Besok saja, ujar Dito, kalau ingin pulang sekarang ada preman. Tidak bisakah Pak Dito mengantarkanku pulang? Tanyanya. Tidak, saya banyak kerjaan dan preman itu banyak, kilahnya cepat. Zahra semakin cemberut. Ia berbalik dan menatap pintu keluar dengan nanar. Ia ingin pulang tetapi takut dengan preman, sementara Dito lega sekaligus kasihan. Zahra lama terdiam sampai ia hampir jatuh. Dito melihatnya, ternyata Zahra tertidur. Maaf, gumam Dito. Iya, dan kedua kelopak mata Zahra. Lalu membawa gadis itu ke kamar. Bahkan sekarang dia mengklaim Zahra sebagai gadisnya. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu aja di episode selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.